Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai cerpen yang dipelajari pada pembelajaran Bahasa Indonesia SMA kelas 11 semester ganjil pada bab cerpen. Pertama, pengertian cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Cerpen berbentuk prosa atau cerita. Ukuran panjang pendeknya suatu cerita memang relatif. Namun, pada umumnya cerita pendek merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 menit atau setengah jam. Jumlah katanya sekitar 500 sampai 5.000 kata. Tetapi ada beberapa cerpen yang sampai 10 kata. Oleh karena itu, cerita pendek sering diungkapkan dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Berbeda dengan novel, kalau cerpen, cerita tidak sampai menimbulkan perubahan nasib, sementara novel sebaliknya. Dan konflik yang terdapat pada cerpen lebih sedikit daripada novel. Persamaannya, novel dan cerpen berbentuk cerita atau prosa dan terdapat unsur intrinsik dan ekstrinsik. Selanjutnya, unsur pembangun cerpen ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik terdapat tema, alur, latar, tokoh, penokohan, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Tema adalah inti cerita. Kedua, alur. Alur adalah jalannya cerita. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang ketiga, latar atau setting adalah penggambaran tempat, waktu, dan suasana. Selanjutnya, tokoh. Tokoh adalah pemain, pelaku, atau pemeran dalam cerita. Selanjutnya ada penokohan. Penokohan atau perwatakan. Ada protagonis, antagonis, tritagonis. Kalau protagonis adalah tokoh baik, antagonis tokoh jahat, dan tritagonis adalah tokoh penengah. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Cara penggambaran tokoh itu bisa secara teknik analitik langsung, yaitu langsung disebutkan sifat dari tokoh tersebut, apakah masuk protagonis, antagonis, atau tritagonis. Bisa yang kedua, penggambaran fisik dan perilaku tokoh. Ketiga, penggambaran lingkungan kehidupan tokoh. 4. Penggambaran tata kebahasaan tokoh. 5. Pengungkapan jalan pikiran tokoh. Dan yang keenam, penggambaran oleh tokoh lain. Selanjutnya ada gaya bahasa atau majas, ini sering ditemukan dalam cerpen. Dan selanjutnya ada sudut pandang. Ini adalah posisi penulis dalam cerita. Ada sudut pandang orang pertama, berarti yang digunakan adalah kata aku, saya dalam cerita atau cerpen. Selanjutnya ada sudut pandang orang kedua menggunakan kata kamu. Sudut pandang orang ketiga menggunakan kata dia atau langsung pada nama tokoh. Selanjutnya ada amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca. Amanat ini bisa disebutkan secara tersurat atau bisa secara tersirat. Selanjutnya unsur pembangun cerpen ekstrinsik. Ini ada 3, latar belakang penulis, latar belakang masyarakat, dan nilai-nilai. Unsur ekstrinsik ini adalah unsur yang ada di luar cerita, tetapi berpengaruh pada cerita. Yang pertama, latar belakang penulis. Ini misalnya, penulis adalah latar belakang seorang siswa, maka dapat mempengaruhi cerita dalam cerpennya. Biasanya menceritakan tentang kehidupan remaja atau tentang kehidupan siswa. Selanjutnya ada latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat juga dapat mempengaruhi cerpen. Misalnya, penulis merupakan masyarakat Bali. Maka penulis dapat menceritakan adat,
kebiasaan atau budaya Bali dalam cerpennya. Selanjutnya ada nilai-nilai. Nilai-nilai dalam cerpen. Ini ada 5. Yang pertama, nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk, sopan santun, dan etika manusia. 2. Nilai agama, nilai yang berkaitan dengan perilaku benar atau salah dalam menjalankan aturan-aturan Tuhan atau nilai yang berkaitan dengan keagamaan. Yang ketiga, nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan tata perilaku antar manusia atau nilai tentang keberkaitan dengan kemasyarakatan. Yang keempat, nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan dan hasil cipta manusia. Yang terakhir, nilai pendidikan adalah nilai yang berkaitan dengan pendidikan atau nilai edukasi. Selanjutnya, struktur cerpen. Ini struktur cerpen, ada pengenalan cerita, langsung ke pengungkapan cerita, menuju konflik, puncak konflik, dan langsung penyelesaiannya. Pertama, pengenalan situasi cerita. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Perkenalan latar cerita berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadi pada peristiwa. Itu disebutkan pada pengenalan situasi cerita. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Yang ketiga, langsung menuju pada adanya konflik. Ini muncul adanya konflik, terjadi peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan, atau keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Langsung ke puncak konflik atau disebut dengan klimaks. Bagian ini disebut pula dengan klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah kemudian berhasil menyelesaikan suatu masalah atau gagal. Yang kelima adalah penyelesaian atau endingnya. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan tentang sikap atau nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami puncak konflik. Namun, ada pula cerpen yang menyelesaikan akhir ceritanya itu diserahkan pada imaji pembaca. Jadi, akhir ceritanya itu dibiarkan menggantung tanpa adanya penyelesaian. Langsung ke kaidah kebahasaan cerpen. Yang pertama, banyak menggunakan kata bermakna lampau yang ditandai oleh fungsi-fungsi keterangan yang bermakna kelampauan. Contohnya, ketika itu beberapa tahun yang lalu, setelah terjadi. Yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Contohnya, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, menghindari. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Contohnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. Kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, seperti merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan mengalami. Keenam, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik atau dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contohnya, segala sesuatu tampak berada dalam kendali sekarang. Bahkan kamarnya sekarang sangat rapi dan bersih. Di sini ada kata rapi dan bersih
termasuk kata sifat yang menggambarkan tempat. Selanjutnya ada segalanya tampak tepat berada di tempatnya sekarang, teratur, rapi, dan tertata secara baik. Nah, di sini ada juga kata-kata sifat menggambarkan tempat. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan diajukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.